Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-14 ya teman-teman, yaitu lab setup. Nah, di bab ke-14 ini kita akan banyak belajar, yaitu ada pengenalan topologi, kemudian kita juga nanti akan install Debian Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server. Kemudian kita juga nanti ada cloning, snapshot, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan topologi introducing. Di sini host OS akan terhubung ke router Debian Server. Kemudian lalu router Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu. Nah, lalu juga terdapat dua server. Yang di sini terdapat server 1, server Debian, dan server 2, server Ubuntu. Nah, di topologi ini mempunyai 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu Desktop, kemudian Ubuntu Server, dan Ubuntu Debian Server, dan Ubuntu Server ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu kita akan menginstal Debian Server. Di sini saya sudah hapus semua ya teman-teman. Sudah hapus Ubuntu dan Debian yang pada video yang sebelumnya saya sudah menghapus. Kemudian langsung saja lalu kita akan melakukan setup Debian Server dengan full CLI ya teman-teman. Kita klik new. Kemudian kita kasih nama router Debian. Di sini saya menggunakan Linux Debian 64-bit. Kemudian next. Kita next saja di sini. Kita create a virtual. Next lagi. Kemudian kita akan klik. Kemudian kita akan start ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih ISO-nya. Karena saya di sini sudah ada Debian, kita klik saja Debian di sini. Kemudian kita start. Nah, di sini karena saya menggunakan, kita pilihnya yang install ya teman. Kita pilihnya yang install. Karena kita akan menggunakan yang CLI. Kemudian kita enter. Ya, di sini saya menggunakan language-nya English. Di sini karena saya berada di Asia, kita pilih yang other. Kemudian kita pilih yang Asia. Kita cari Indonesia di sini. Kemudian kita di sini klik enter saja United ini.
Ya, di sini saya pilih yang American English, kemudian enter. Kita tunggu dulu proses ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini name server addresses name servernya. Di sini saya akan beri nama RTR Debian, kemudian enter. Hostname-nya di sini saya menggunakan RTR Debian lagi. Kemudian enter. Domain name-nya di sini saya menggunakan router, kasih nama router.com. Kemudian enter. Untuk passwordnya di sini saya menggunakan password yang mudah saja, mudah diingat, karena di sini saya sedang menggunakan karena saya sedang belajar. Tetapi ketika kita turun lapangan langsung, kita menggunakan password yang tidak gampang untuk orang lain mengetahui ya teman-teman. Enter. Full name untuk itunya kita pakai router Debian. Enter. Username ya, ini saya pakai ini, enter saja. Passwordnya di sini karena saya sedang berada di Jawa Tengah, di Jawa, di sini saya menggunakan pilih yang Western. Enter. Kita pilih enter saja di sini. Kita pilih yang all files ya teman-teman. Ini di atas. Nah, finish. Kita sudah berhasil. Kita finish. Kemudian read the change to disk no. Kita tunggu dulu proses ini sampai selesai teman-teman. Ini merupakan proses instalasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal desktop Ubuntu. Kita pilih new. Kemudian kita kasih nama client Ubuntu. Dan next. Kemudian di sini kita ke settings terlebih dahulu, kemudian kita pilih storage. Kita pilih empty, kemudian kita di sini cari, kalau di sini kita masukkan ISO terlebih dahulu, ISO Debian desktopnya.
ISO Debian maaf, ISO Ubuntu desktop ini. Kemudian kita klik open. Kemudian di sini kita klik OK. Kemudian kita start. Nah, di sini saya menggunakan bahasanya Inggris ya. Nah, di sini saya pilih menggunakan yang English US. Kemudian continue. Ini untuk keyboard layoutnya. Untuk keyboard layoutnya kita pilih yang English US. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua opsi ya teman-teman. Yang pertama ada normal installation, itu berarti kita akan menginstal keseluruhan, dan ada minimal installation. Di sini saya pilih yang normal installation, kemudian continue. Nah, di sini juga terdapat dua opsi, ada erase disk and install Ubuntu dan something else. Karena di sini saya sebelumnya belum pernah menginstal Ubuntu desktop, jadi saya pilih yang erase disk and install Ubuntu dan kita install. Continue. Nah, di sini karena saya berada di Jawa Tengah, di sini saya sudah di Indonesia, Jakarta. Langsung saja kita continue. Nah, untuk namanya di sini saya menggunakan nama Nabila VirtualBox. Kemudian continue. Kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan cloning Debian. Di sini saya akan mengcloning yang router Debian. Sebelumnya kan saya sudah memberikan nama Debian router ini router Debian. Tetapi di sini saya sudah mengganti menjadi Debian ya teman-teman. Di sini caranya kita akan mengcloning agar menjadi server 1. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih clone. Di sini namanya kita ubah menjadi server 1 Debian. Kemudian kita next. Kita pilih yang full clone ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu sampai cloningnya kita selesai. Oke,
Ini sudah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu snapshot pada virtual machine. Di sini pertama kita akan snapshot yang router Debian ini. Maaf, namanya berubah menjadi Debian. Di sini kita klik kanan, klik garis 3 pojok sini, kemudian kita pilih snapshot. Kita pilih tag. Di sini kita beri nama snapshot 1 saja teman-teman, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah snapshot 1. Kemudian yang klien Ubuntu juga sama, klik garis 3 snapshot, kemudian tag. Kita kasih nama snapshot 1. Yang server 1 Debian juga sama ya teman-teman. Ya. Yang ini juga sama, snapshot, dan kita pilih tag. Kemudian oke. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu setup topologi. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 adapter ya teman-teman. Sebelumnya adapter itu merupakan penghubung. Jadi kita akan menggunakan 3 penghubung. Yang pertama, di sini ada host OS, kita menggunakan adapter 1 sebagai penghubungnya, adapter 1 ke router Debian server, menggunakan host only. Kemudian yang adapter 2 itu ke internal network. Di sini jadi router Debian dapat berkomunikasi melalui adapter 2 menggunakan internal network ke server 1, server Debian, dan server 2, server Ubuntu. Kemudian yang adapter 3 itu router Debian dapat berkomunikasi dengan klien Ubuntu menggunakan internal network. Oke teman-teman, di sini pertama kita akan men-setup yang router Debian-nya. Di sini kita pilih setting, kemudian kita pilih yang network. Nah, yang di adapter 1 ini kita menggunakan host only adapter. Kemudian yang adapter 2 kita di sini checklist terlebih dahulu. Adapter 2 kita menggunakan internal network. Name-nya di sini server. Kemudian yang adapter 3 di sini juga menggunakan internal network. Tetapi name-nya di sini berbeda. Di sini name-nya kita ganti klien. Kemudian kita oke. Kemudian yang klien Ubuntu di sini kita pilih settings, kemudian network. Nah, yang klien di sini kita menggunakan internal networknya yang klien. Kemudian oke. Kemudian server 1 Debian. Di sini kita setting. Kemudian kita di sini menggunakan internal network, juga menggunakan yang name yang server. Kemudian oke teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM pada virtual machine. Di sini kita akan menyeting RAM pada virtual machine. Jadi misalnya di sini saya akan merunning beberapa virtual machine di mana waktunya itu berbarengan. Jika laptop teman-teman itu tidak memiliki spesifikasi yang cukup, itu akan menyebabkan laptop teman-teman itu hack atau lemot dan black screen ya teman-teman. Nah, di sini cara untuk menyetingnya, yang Debian ini kita pilih setting. Kemudian di sini kita pilih yang sistem. Nah, untuk motherboardnya di sini kita beri 500
512 MB. Kemudian prosesornya 1 ya teman-teman. Dan kita oke. Nah, untuk yang server 1 Debian juga sama. Kita pergi ke setting, sistem. Di sini kita ubah menjadi 512. Prosesornya 1 dan oke. Yang server Ubuntu 2 juga sama. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan bab 14 kita kali ini, lab setup. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kita akan bertemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.